Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jadi orang yang ngomongnya seperti itu dan banyak orang yang ngomongnya seperti itu orang yang nggak pernah bersyukur. Itu orang yang nggak pernah bersyukur. Apalagi dia seorang Islam, itu nggak pernah bersyukur orang itu. Walaupun dia kaya, loh kan dia bersyukur? Enggak, dia nggak pernah bersyukur, udah jelas titik ya. Walaupun dia mengucap alhamdulillah, dia hanya di mulut aja. Karena pada saat di acara resmi, entah itu di buku, entah itu di TV, entah itu di YouTube, entah itu di vlog, entah itu di mana, kalau dia bilang suksesan saya ini karena kerja keras saya, ini orang walaupun dia Islam nggak pernah bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi kalau saya mengategorikan seperti itu, karena apa? Sebenarnya ada beberapa hal yang saya pahami dan saya perhatikan. Itu biasanya kalau seseorang sejak kecilnya dia itu dibully, diejek, direndahkan, itu nanti yang saya amati, ini orang kerjaan biasa-biasa aja itu, tapi nanti dari sisi materi itu akan diangkat oleh Allah. Jadi saya melihat banyak sekali orang yang jika dia dulu dibully tapi dia tegar, dia diejek, dia tegar, dan dia diangkat oleh Allah Ta'ala salah satunya melalui materi. Itu dari Allah, yang saya amati seperti itu. Termasuk walaupun dia itu mau bisnis ini itu, dulunya sopir, dulunya ini, tapi sekarang begini, itu begitu. Ada orang yang seperti itu. Kemudian ada momennya dulunya itu ya momennya sopir lah, ini itu, tetapi karena curangnya ya bisa aja dia kaya. Karena curangnya kan gitu. Ya, curang terus, akhirnya kaya bisa. Nah, itu namanya istijrat. Walaupun dia hebat, walaupun dia terkenal, walaupun dia hebat, walaupun dia terkenal, itu istijrat. Nah, dia nggak paham. Walaupun itu istijrat, kemudian dia mau pergi haji, mau umroh setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali dia umroh, itu tidak terhitung, karena pada saat dia menimbun hartanya itu dengan menipu, dengan memalak, dengan ini, dengan itu. Ya. Kemudian dia mendirikan perusahaan, kemudian dia punya truk banyak, dengan angkutan banyak, dengan ini, dengan itu kan dipakai harta awalnya kan harta palaan, harta menipu, harta haram lah. Jadi harta yang dia pergunakan sampai saat ini haram aja semua. Walaupun dia Muslim, ya, dan banyak orang Islam seperti itu, banyak sekali. Nggak usah yang saya cerita orangnya seperti itu, di tempatmu juga banyak yang seperti itu. Banyak. Lah iya, termasuk kamu kan anak buahnya. Tapi disalahgunakan itu. Mantap. Kesana itu berdoa supaya hasil kejahatannya tidak diketahui ya. Seperti itu. Nah, di situ itu sangat banyak. Ada Islam. Nah, itu istijrat. Walaupun dia tidak tersentuh oleh Bareskrim, tidak tersentuh oleh KPK, tidak tersentuh oleh hukum yang lain, dia tetap akan kena hukumnya Allah. Tetap. Jadi hal tersebut orang ini tidak akan bersyukur walaupun dia sholat, karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dolim dia. Jadi dia dolim diri sendiri dan dolimin orang lain. Sama, dia sholatnya nggak akan kepakai itu besok insya Allah di hari kiamat itu, di hari akhir di yaumul hisab tidak kepakai itu ibadah-ibadahnya, karena dia masuk muflis. Jadi orang yang merugi di akhirat ya, jadi nggak pakai. Nah, orang-orang yang seperti itu ya kita harus hati-hati. Kalau ada orang yang belajar melalui seperti orang itu, ya silahkan. Kalau dia Muslim ya silakan aja, boleh. Nah, kalau memang dia yang dicari itu hanya cuma harta atau uang, ya monggo belajar seperti itu. Padahal dari sisi Allah itu untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib itu sudah ada caranya. Caranya bagaimana? Caranya malah tidak ngejar pada pokok persoalan pekerjaan, enggak, malah disuruh untuk berbuat baik, untuk senantiasa menyedikitkan tidur waktu malam, untuk senantiasa mohon ampun kepada
Allah karena perilaku-perilaku sehari-hari yang banyak salah dan dosa. Untuk apalagi memberikan sebagian rizki pada orang minta dan tidak meminta. Itu nanti Allah memberikan jalan rizki. Begitulah cara Allah. Jadi kalau orang itu dia mencecar di titik dia itu cari rizki dari sisi fisiknya, Allah malah memberikan jalan rizki dari sisi akhirat. Nah, kita harus memilih yang mana. Akhiratlah yang kita pilih, seperti itu. Nah, kalau ada orang-orang lain yang mencoba cari jalan rezeki melalui dunia, ya seperti itu. Buka warung, sepi, ke orang pinter, cari ewes-ewes, mantra-mantra atau benda yang bisa ditaruh di warungnya atau di kiosnya atau di tokonya, lah itu kan syirik gitu. Terus alasan sepinya karena disihir gitu. Kan biasanya seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi kita harus pahami bahwa jangan menceritakan seperti itu. Kalau umpamanya ya untung kamu itu tidak dikasih sukses sama Allah tuh. Kalau dikasih sukses sama Allah Ta'ala ya begitulah kamu akan cerita. Saya dulu itu tiap hari pagi bangun, habis subuhan saya nge-gym, habis itu dari nge-gym habis mandi, kemudian saya ke kantor, habis ke kantor, ya begitulah acara. Sholat nggak? Sholat, tapi itu nggak ini acara aja setiap hari. Dari susah, dari badanku kurus keling, kemudian jadi gede, kemudian akhirnya apa? Yang diceritain itu hanya cuma kamu. Padahal kalau diceritain umumnya, lah orang-orang yang berhasil itu, kenapa itu tidak bersyukur? Begini loh maksudnya. Jadi orang-orang itu namanya kaki. Dia itu dulu itu nggak ada apa-apanya jika dulu waktu dilahirkan sama ibunya dibuang, kasih tempat sampah, makan anjing, selesai dia. Tapi oleh Allah Ta'ala diselamatkan. Ibunya mendidik, ibunya menyusui dia nih, dididik sama ibunya, walaupun mamanya didiknya dulu itu sekolahnya nggak sampai tinggi mamanya, tapi kan ibunya juga berusaha, bapaknya berusaha. Coba diingat-ingat, ibunya berusaha tetap dengan keringat, tetap disekolahkan. Dia nggak bisa tinggi, iya mau nyalain siapa kalau nggak tinggi, kan gitu. Akhirnya dia berusaha sendiri, kenal dengan orang-orang top, akhirnya dia itu mengikuti dan sebagainya. Terus akhirnya apa? Akhirnya berhasil. Pertanyaan saya, memang dulu mulutmu yang dulu itu dikasih susu sama ibumu itu bukan rezeki dari Allah Ta'ala? Lupa dia. Emang kamu itu dikasih kaki untuk bisa jalan, untuk bisa bersekolah, untuk bisa mancal pedal gas, pedal rem dan sebagainya, mata dikasih untuk melihat agar nggak nabrak, mulut dikasih bicara dan sebagainya. Itu dari mana? Itu semua dari Allah. Dan kamu berpikir untuk mencari kerja yang lebih baik dan kamu pakai otak kamu itu dari mana? Emang kamu itu tiba-tiba bisa celing kayak jin gitu ada di sini gitu kan? Enggak. Semuanya itu kan dari Allah. Kan gitu. Ya kan? Semua dari Allah. Kenapa kamu nggak mengakui bahwa semua ini rezeki aja titipan dari Allah Ta'ala? Selesai. Jadi nggak perlu buku itu tebel-tebel sekian. Oh, nggak perlu. Nggak. Sama semuanya. Jadi pejuang yang dia itu diselamatkan, dikeroyok dengan musuh sekian, dia selamat, yang lainnya teman-temannya itu meninggal. Nah itu Allah itu sebenarnya. Tapi di situ ada kebanggaan mamanya, nggak perlu bangga, itu Allah aja. Nggak perlu bangga. Kemudian dengan yang begini itu Indonesia sehingga merdeka dengan, enggak, Allah aja yang mengizinkan. Terus akhirnya membanggakan seseorang yang hingga seperti Tuhan, ini nggak perlu sehingga keluarganya dibanggakan, nggak perlu di situ. Sembah lama-lama. Itu nanti mati dijadiin patungnya, disembah lama-lama ya. Nggak perlu yang seperti itu, semuanya itu Allah, semuanya itu Allah. Ya semuanya ikhtiar, iya ikhtiar, tapi ya jangan berlebihan seperti itu. Itu tidak boleh. Jadi jangan merasa bahwa diri seseorang itu sehingga mendapatkan harta seperti itu karena dia jerih payah. Enggak, belgedes kalau saya. Bukan dari kemampuan seseorang. Enggak, coba kali kecil dulu dia diizinkan oleh Allah Ta'ala stroke, emang bisa. Yang grogoti saudaranya dia malahan, kan gitu. Kufur sejak dini. Nah, iya. Dia orang termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia sholat. Sholat itu yang dikerjain biasa aja, 5 menit selesai menurut dia, karena dia menggugurkan kewajiban. Kan begitu. Tapi namanya belajar bersyukur kepada Allah Ta'ala itu tidak hanya cuma dengan sholat 5 menit, tidak.
Dia faham semuanya itu dikasih, dititipkan oleh Allah Ta'ala. Nah ini yang harus diketahui bahwa tidak boleh kita itu merasa bahwa diri kita yang mampu menjadikan apa namanya, kalau saya itu tetap aja saya bilang bahwa ini kan titipan Allah. Kalau dia bilang apa ya, ya dititipi oleh Allah Ta'ala dengan harta, kan seperti itu ya. Kalau saya itu mau ngomong saya punya ini tuh nggak bisa ya, menurut saya itu sulit gitu, maaf ya. Jadi semua ini kan titipan Allah Ta'ala, ya rumah, ya kendaraan, ya istri, ya anak, itu kan titipan Allah semuanya. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sudah benar itu. Jadi kalau ada ujian itu ya ujian kematian, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian enak ya sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan enaknya nanti lo ini kan lagi nerima kan nggak kembali, ya sama, itu mengingatkan agar ini bukan milik kita sebenarnya. Jadi seperti itu. Termasuk orang-orang yang berhasil punya ilmu agama tinggi, dia dulu menderita susah cari beasiswa, itu juga sebenarnya bukan dari usaha sendiri gitu ya. Enggak, Allah aja semuanya itu. Semuanya Allah, karena banyak teman-teman yang punya ilmu agama tinggi ya biasa-biasa aja ya banyak. Maksudnya begini loh, maksudnya ya enggak setenar orang itu kan, enggak. Allah aja sebenarnya. Betul. Kan begitu. Jadi semuanya Allah. Nah pada saat dia itu ada orang teman-temannya melihat dia itu berhasil, apakah dia ingin seperti itu? Itu hatinya juga harus memahami bahwa oh kalau udah seperti itu didengerin omongannya, oh kok mulai omongannya kok ada rasa bangga, ada rasa ujub, ada ria, ya nggak usah milih seperti itu, karena bisa aja pada saat kita itu seperti dia seperti itu bisa aja selesai, ada ujub, ada ria, ada bangga dan sebagainya, selesai ibadah kita hancur nanti. Ustaz, itu kan orang suksesnya jelas kelihatan. Ini Ustaz, saya punya temen gitu kan, dia ketua masjid lah, membangun masjid nih ceritanya. Udah mewah lah masjidnya. Ngambil di jalan kan suka ada kencelengan tuh, nah gitu kan. Nah, saya bilang, wah ini masjid cepet sekali nih pembangunannya gitu. Ini awalnya nih dari nggak ada modal, saya suruh tuh orang-orang tuh untuk pokoknya jalan aja deh. Itu si teman cerita. Teman gitu. Akhirnya begini nih. Nah, perkataan seperti itu termasuk sombong nggak tuh Ustaz? Sama, sombong. Itu sombong dengan ide-idenya. Ide-idenya dengan ide sombong. Walaupun itu punya ide, coba Allah tidak membuka tangan orang-orang yang mau memberi, gimana coba kan? Nggak bisa. Nggak boleh. Itu Allah aja sebenarnya. Jadi banyak juga yang buka kencerengan itu juga biasa-biasa aja kan gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi orang itu kalau dia sudah berbicara seperti itu, walaupun dia itu tidak seperti menuhankan dirinya secara jelas, tapi itu jelas dia mencoba untuk menceritakan bahwa idenya dia baik, bagus istilahnya. Tapi itu juga sama. Kalau nggak ada ide dia nggak jadi. Jadi nggak jalan. Ya seperti itu juga tidak boleh. Ya kalau memang dijawab, wah ini masjid bagus banget ya. Kalau dia yang memimpin dulu ya diem aja santai. Walaupun mau haji itu nggak tahu kalau dia memimpin ya alhamdulillah semua ini atas izin Allah. Cukup kok sebenarnya begitu itu. Cukup. Nah suatu ketika Haji tanya lagi, emang siapa kok bisa seperti ini? Ya kalau Allah berkehendak kan bisa, tinggal kun, akunya tinggal berbulan-bulan kan bangunnya kan begitu ya. Tinggal kun tapi kan kunnya berbulan-bulan kan ada masalah sebenarnya. Tapi suatu ketika Haji tahu teman jajak ngomong selalu ngomongnya begitu itu kan ya dikiranya omongan itu kan benar-benar aja. Tapi pada saat di situ itu tanya sama takmir masjid di situ, siapa dulu yang memimpin ini pembangunan masjid? Nggak taunya temannya Haji yang disebut si itu. Akan diem. Masya Allah. Ya. Jadi Haji C bisa nilai bahwa wah teman saya merendahkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Nah di situ kan langsung paham bahwa oh ini ciri orang-orang yang insya Allah dia termasuk tawadu di hadapan Allah. Jadi tidak menuhankan otaknya bahwa dia begini. Ya begitulah orang-orang yang harusnya itu beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi ya walaupun dia sholat, tapi ya namanya iman itu kan
sulit namanya iman. Cuma tetap kita harus belajar ya. Jadi tetap walaupun Allah itu menitipkan rizki kepada kita, entah itu hadiah, entah itu rizki dari ikhtiar kita yang kita lakukan, tetap itu Allah yang memberi, itu tetap Allah ya. Tetap kemudian kalau Allah itu menitipkan istri yang baik, yang kelihatannya solehah, kelihatannya ya, kita masih bilang kelihatannya solehah, kemudian dia itu berbakti pada suami dengan baik ya, jangan merasa bahwa oh dulu itu saya itu mati-matian mengejar dia, jangan. Kamu itu beruntung dapat istri begitu. Nah, dia biarin aja ngomong, nanti kalau jawab tinggal semuanya ini atas izin Allah, tenang. Nah itu nggak ada yang mau dibanggain. Tapi kan istrimu solehah, itu kan di mata kamu. Lah kamu sendiri melihatnya, ya alhamdulillah nurut, kan gitu aja kan. Nggak perlu yang aneh-aneh. Ya alhamdulillah nurut, alhamdulillah itu kan bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa ya alhamdulillah nurut, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi semuanya ini adalah karunia dan nikmat dari Allah Ta'ala. Jadi jangan kita aku-akui. Kalau kita aku-akui itu nanti kita itu bermain bahwa kita itu Tuhan. Nah itulah syirik ya, tidak tampak tapi itu terus kelihatan terus di mata orang yang paham. Itu syirik, langsung bilang itu syirik, tidak boleh dilakukan. Tapi bagi orang-orang yang memang dia tidak paham atau belajarnya bagaimana yang nggak ngerti, belajar agama maksudnya, tidak diceritakan hal-hal yang memang bisa di dalam kehidupan sehari-hari tidak diceritakan dengan jelas atau asal bicara aja, ya jamaahnya yang nggak ngerti yang namanya syirik yang tidak tampak itu yang bagaimana. Jadi di sini kita harus memahami, belajarlah yang baik. Jadi jangan menjadi orang yang sombong bahwa dengan kerja kerasnya, dengan cara berpikirnya, dengan ikhtiarnya itulah dia mendapatkan harta, selesai. Dia akan nanti di neraka dalam kekekalannya nanti, insya Allah seperti itu. Jadi harus difahami, tidak boleh kalau seorang Islam itu seperti itu, tidak boleh. Dan itu harus paham. Nah, kalau dia itu datengin Ustadz tiap minggu di rumahnya, karena hartanya banyak kan datengin tiap minggu. Tapi yang datang cuma istrinya. Dia kemana kan nggak ngerti ya. Ya itu harus. Ya. Nah inilah yang harus diketahui, belajar untuk paham bahwa kita harus sebagai hamba Allah itu harus bersyukur, semuanya kita syukurin. Namanya kita itu diizinkan, maaf ya sedulur beriman, diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa buang angin aja itu alhamdulillah. Betul Pak. Nah, itu Allah itu mengizinkan. Coba kalau Allah nggak mengizinkan, masuk rumah sakit, ngeluarin uang. Makanya kalau ada orang kentut jangan diketawain. Bahkan orang yang habis operasi ditunggu itu kentut dulu. Iya betul. Ya, ayolah kita senantiasa sebagai hamba Allah itu, orang sebagai umatnya Rasulullah itu bersyukurlah setiap keadaan apapun, enak tidak enak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang enak itu juga dari Allah, yang tidak enak itu dari dosa kita, udah gitu aja. Bersyukur sehingga pada saat kita menerima sesuatu tidak enak itu kita bersyukur, kemudian kita mulai kita evaluasi, mohon ampun seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaat, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.